Oke, baik. Sudah muncul semua ya? Sudah. Oke. Kalau sudah muncul, Bapak akan membuat soalnya sebentar. Oke, perhatikan. Di situ ada soalnya seperti ini. Kalian tahu timbaan nggak? Kalau di kampung-kampung desa itu kalau ngambil airnya pakai kerekan gitu, pakai katrol, terus ditarik ke atas, ambil airnya. Pernah nggak kayak gitu? Mengenai proses seperti itu? Atau pernah lihat di film atau bagaimana? Enggak. Sudah ya? Pernah ya? Dia tuh kayak ember diisi air, kemudian ditarik dengan tali dengan menggunakan katrol. Ya. Kalau katrol udah paham ya katrol ya? Roda berporos. Oke. Jadi kemudian diputer-puter, ceritanya kayak gitu ya. Jadi ada ember berisi air, kemudian diputer-puter, ya, membentuk sebuah lintasan melingkar, ya. Jadi sebuah ember berisi air, diputar, ya, seperti lintasan melingkar. Nah, dia posisi pada saat di vertikal ke atas, ya, dengan jari-jari, ya, 0,8 meter, artinya panjang tali timbaannya itu dengan R-nya, jari-jarinya 0,8 meter. Kemudian diputarkan, terus yang ditanya adalah berapa kelajuan minimum. Nah, berapa kelajuan minimum di titik tertinggi, berapa V-nya yang ditanya itu adalah V di titik tertinggi agar airnya tidak tumpah. Oke, dengan G gravitasinya nilainya 9,8 meter per s kuadrat. Oke, bagaimana analisanya? Kita analisa, dia ada yang namanya gaya berat, ya. Gaya berat siapa? Ya, gaya berat ini. Ada gaya berat. Ya. W. Lalu ada gaya apa lagi? Ada gaya normal si air. Ya, gaya normal air. Ada gaya normal si air.
Kemudian ada yang namanya kecepatan tepinya. V, kita ambil V airnya, VA lah ya. Nah, gaya sentripetal, ingat gaya sentripetal adalah gaya yang menuju pusat apa? Pusat lingkaran. Ini sebenarnya ada gaya tegangan tali, tapi gaya tegangan talinya nggak menuju pusat lingkaran. Ketika di posisi atas, bukan ke pusat, ya, karena dia menegangnya kan ke atas. Sehingga gaya sentripetalnya dapat kita formulanya seperti ini. Fs sama dengan normal ditambah gaya gravitasi. Kayak berat maksudnya. Ya. W itu kan mg ya, massa kali gravitasi. Nih. W di sini adalah mg. Nah, habis itu gaya sentripetal kemarin. Apa Leo? Gaya sentripetal kemarin rumusnya? F sama dengan M kali AS. Iya betul. Terus atau yang lainnya? Atau W kali F pangkat 2 per jari-jari pangkat 2. Oh, R-nya masuk kuadrat. Enggak, R yang kuadrat. Nah, terus atau yang lain? Yang ada V-nya? Ini loh. M V kuadrat. Kan AS itu V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Ya. Bukan omega kuadrat per R. Salah. Sama dengan, nah, di sudut kritis ya, di sudut kritis, pada saat sudut kritis ya kan, sudut kritis ini artinya gini, maksudnya kelajuan kritis ya, maaf, bukan sudut kritis, kelajuan kritis. Pada kelajuan kritis di sini, kalau dia kelajuannya kurang dari segitu, maka airnya akan tumpah. Paham? Jika kelajuannya itu kurang dari, sehingga karena di situ kelajuan kritis, dia itu seolah-olah airnya itu hampir dikatakan tidak menempel pada bidang, tapi dia juga dapat dikatakan menempel pada bidang, ya. Sehingga ini karena dia tuh kelajuan kritis ya, dia tuh seperti mau terangkat sedikit gitu ya. Jadi ada nilai Na-nya tapi sangat-sangat kecil. Karena sangat kecil itu nilai normalnya itu kita anggap 0. Ya. Ingat, karena dia di bawah itu kecepatannya, kelajuan itu sama kecepatan, maka airnya akan tumpah. Kalau air tumpah berarti dia tidak ada gaya normal karena tidak menempel pada bidang, ya kan? Nah, di sini kritis antara dia tuh mau melayang, mau jatuh atau dia tetap di atas. Jadi dia Na-nya itu sangat-sangat kecil, dapat kita katakan Na-nya 0. Sehingga rumusnya hanya M dikali dengan G. Sehingga kita dapatkan bahwa V sama dengan akar dari R dikali dengan G. Kenapa? M-nya kita coret. R-nya di sini bolehlah kita buat pakai R besar. Oke, R besar ya. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya, bilangannya, sama dengan R-nya kita dapat berapa? 0,8 dikali G-nya 9,8. Maka dihasilkan, yuk bantu Bapak berapa nih hasilnya?
0,8 kali 9,8 apa sudah diangkarin? 2,8. 2,8. 2,8 meter per sekon. Inilah besar kecepatan minimum yang dibutuhkan agar air itu tidak tumpah. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Satu orang yang lain. Pak, tadi kata Bapak dia airnya bakal tumpah kalau A-nya apa, Pak? Oh, airnya bakal tumpah apabila dia kecepatannya kurang. Jadi kan ini diputar tuh ya, diputar sama kita, pakai tangan ya. Putar. Kalau kecepatannya itu sangat rendah atau kecepatannya itu di bawah 2, airnya akan tumpah. Bisa kecepatannya itu dia hanya 2, maka airnya akan tumpah. Gitu. Kenapa? Karena kecepatan minimum yang dibutuhkan itu 2,8. Oke, paham? Jadi bisa ada soal. Pak, NA-nya bakal selalu 0 ya. Untuk di posisi ini, NA-nya dia pada saat kelajuan kritis. Ya, ketika di posisi paling tinggi ya. Posisi paling tinggi itu gitu, kalian bayangin, itu ada air di ember, pas diputar, ketika di posisi paling atas, ya, itu kan kalau seandainya embernya diam gitu ya, air itu akan jatuh, ya kan? Tapi kenapa minimum kecepatan yang menyebabkan adanya gaya sentrifugal yang menahan air itu agar tidak jatuh, ya, yang menahan arahnya ke atas. Gaya sentrifugal itu adalah gaya yang berlawanan dari gaya sentripetal. Ya ini sama kayak di permainan kalau dulu di pasar malam ya. Kalau di sini kayak Lambung Fair dan sebagainya macamnya, itu ada namanya permainan tong setan. Tong setan itu kan motor yang berputar-putar di dalam tong. Itu kenapa motor itu tidak jatuh gitu. Sedangkan dia bisa berputar di dinding tong tersebut. Ya. Kalau kalian pernah ke Lambung Fair atau ke semacamnya acara seperti itu, kan ada wahana yang namanya tong setan. Nah, tong setan itu motor itu akan berputar-putar di dalam tong besar dan itu tidak jatuh. Ya. Kenapa? Karena dia punya kelajuan minimum. Ya. Nah, kelajuan minimum tersebut yang menyebabkan dia tidak jatuh. Nah, sama seperti ini. Karena adanya kelajuan minimum ya atau kelajuan kritis, itu air itu dia tidak jatuh, tapi juga tidak menempel secara kuat terhadap bidang. Ingat ya, tidak jatuh dan tidak juga menempel secara kuat terhadap bidang. Bidangnya ini adalah ember tersebut, ya, dasar ember itu. Jadi dia antara melayang, mau jatuh atau tidak gitu. Sehingga NA-nya itu sangat kecil sekali dan kita anggap mendekati 0. Kita anggap 0 karena NA-nya sangat kecil banget. Ya, NA itu adalah gaya normal ketika benda itu menempel bidang. Paham, Catherine? Paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, oh ya, Pak, kalau embernya di kiri atau di kanan, gimana caranya? Oh, maksudnya di arah jam 9 atau di arah jam 3? Gitu ya, Stella? Oke. Analisanya kayak mana, Pak, kalau dia di kiri dan di kanan? Ini bagus, ya. Bapak sebenarnya juga membahas itu. Jika dia di kiri kanan, analisanya kayak mana? Dia nanti ada kaitannya dengan sudut, ya. Nanti dia ada kaitannya dengan sudut. Oke, sebentar. Ini udah ya Bapak, ke lembar berikutnya ya.
Bapak ambil dari sini aja. Nggak bisa ternyata. Oke, kayak gini ya. Ini tadi Stella yang bertanya seperti ini. Pak, kok kayak gini kayak mana Pak? Nah ini kita analisa juga. Ya misalnya, ini bendanya kita pakai bandul aja deh ya. Kita pakai bandul aja. Ada apa aja? Yang pertama, di sini ada yang namanya gaya berat. Ya. Terus kemudian ada yang namanya gaya kecepatan. Bisa dia putar ke atas. Bisa berputarnya dia ke atas. Ya. Berarti kecepatannya ke atas.
Lihat di sini. Ini game berat ya. W misalnya. Kemudian di sini I, maka di sini V-nya. Ya, di sini V-nya. Terus ada apa lagi, Pak? Jangan lupa tali. Nah, tegangan tali ya seperti ini ya. Nah, di sini ketika di sini maka kita akan menganalisa juga. Akan menganalisa berapa besarnya tegangan tali yang terbentuk. Oke, di sini kalau kita analisa ini kita anggap sudutnya adalah 90. Maka di sini juga 90. Ya kan di sini ada W, maka di sini ada W kali cos 90. Ya. W dikali cos 90. W cos 90 berapa? Cos 90 berapa? Ada yang masih ingat cos 90? No. 0. Lihat di sini T W cos 90 ya. Bisa kita asumsikan bahwa gaya ya. Gaya sentripetal F S-nya itu dikurang W cos 10. Sehingga kan cos 90 itu 0. Ini 0. Sehingga gaya tegangan talinya itu hanya berlaku Fs saja, M. Jadi besarnya gaya tegangan talinya itu murni hanya mv kuadrat per r. Ya, karena W cos 90 itu 0. Lain 90. Nah, dia beda lagi. Contoh nih ya.
Oke, contohnya seperti ini. Misal ini adalah tetanya. Sudutnya kayak gini. Ini untuk sudut terhadap theta. Ada analisa gaya ini gaya berat. Oke, di sini ada gaya beratnya. Kita tulis dulu. Ada W-nya di sini. Kemudian di sini kita analisa ya gaya beratnya ya. Maka di sini ada sudut theta di sini ini sama dengan di sini. Ingat kesebangunan, maka di sini W, di sini ada tegangan tali. Ya. Di situ W cos theta, maka di sini ada W sin theta. Analisanya, gaya sentripetal Fs itu, ya ingat yang ke arah dalam adalah yang positif. Berarti T yang negatifnya W cos theta. W dikali cos theta. Ya, W cos theta. Sehingga besarnya gaya tegangan tali ketika W cos theta-nya pindah ke kiri, ya. Oke. Fs ditambah W cos theta sama dengan T. Ya, ketika W cos theta-nya pindah ke kiri. Plus kan, Fs-nya itu dibagi dengan R. Ditambah W-nya theta. Nah, itulah besar gaya tegangan talinya. Oke. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Pak, dua-duanya nggak ada N ya, Pak? Nah, N itu kan syaratnya harus ada yang menempel bidang. Kan ini Bapak bilang ini kan cuma bandul. Ya. Bapak ini Bapak, ya ada airnya. Baru ada N-nya. Karena airnya itu menempel pada ember, pada bidang. Baru ada normalnya. Normal itu syaratnya adalah ada benda yang nempel sama bidang. Ini kan cuma bandul yang diputer, ya. Bisa kalian punya apa nih? Punya apa ya biasanya sering kalian putar-putar itu? Bisa ada sebuah bola, ya bola kalian bola bekel gitu ya, bola bekel itu kalian kaitkan dengan tali, terus kalian putar-putar. Nah, semacam itu. Kan bola bekelnya nggak nempel bidang kan? Jadi nggak punya normal. Syaratnya normal tuh dia harus ada bidang, ya.
Gitu. Kalau yang tadi ada gaya normal, kenapa? Karena airnya itu nempel sama ember, baru ada normal. Ya, kalau ini misalnya air dengan ember, ya dikasih, nah baru nanti ada normal. Normalnya itu tegak lurus bidang. Gimana? Paham nggak Kiri? Contoh misalnya di sini di arah jam 3 nih. Ini airnya nih. Kemudian ini misalnya di sini talinya misalnya tali yang mengait ember tersebut misalnya. Ini talinya nih. Dia ada normalnya di sini. M-nya. Ya. Gitu. Nanti kalau memang sampai sana ya. Karena ini persoalannya Bapak batasi. Kalian nanti terlalu banyak ya ruang, kecuali kalian nanti memang pengen ambil Pak, saya mau ikut Olimpiade Fisika gitu. Nah, nanti nggak apa-apa. Bapak ajarin ambil Olimpiade Fisika, Bapak ajarin bagaimana menganalisa beberapa konsep tertentu. Ya, ya dikira silakan izin ke toilet. Ya, paham ya? Oke, jika lagi coba halaman 293. Oh, maaf. 95. Ya, maaf ya. Halaman 295. Coba kalian kerjakan nomor 23. Ya, satu soal aja. 295 nomor 23. Untuk soal nomor 15, ya. Ini kayak gini analisanya, Mbak, bantu ya. Lantai kan kasar ya bilangnya ya. M, 2M, dan 3M. Ini M, 2M, 3M. Ada apa aja di sini? Ada W. Ini kita W3 lah, kita anggap W3 ya. Di sini ada W2. Di sini ada W1. Di sini ada normal 2. Di sini ada gesek ke 2. Ya. Di sini ada G tegangan tali. T. Sali. T. 2. T1. Ini ngerjainnya kita mundur. Ya. Kita menganalisa W1 dulu. Hatam ya, bahwa kalau bentuknya modelnya seperti ini, ya, untuk bentuknya seperti ini. Kalau benda 1, ya disembunyinya,
bahwa normal itu W1. Ya, kalau ini udah paham ya? Udah, Pak. Oke. N1 sama dengan W1. Itu untuk benda 1. Nah, kalau benda 1 yang disumbu, nah, yang membuat dia tertarik apa? T. Dia terhambat apa? F1. Sama dengan M1 kali dengan A. Ya. M1 kali dengan A. Kata 1 berarti 1 kali A ditambah F1. Sekarang kita analisa benda 2 di atas ini. Sembunyinya juga sudah hatam lah ya. Karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Kemudian sumbu X-nya yang menarik ya. T2 kemudian dikurang F2 dikurang T1 sama dengan M2 dikali dengan G. Nah, seperti ini. Kenapa G? Kok G? A. Sorry. Nah, T2 sin F2, nah ini baru substitusikan. Kamu udah sampai sini belum nyarinya? Udah sorry, Pak. Saya pas aku lihat berbeda paham dari awal, Pak. Kali A plus F1. Tapi sampai di sini paham nggak? Kita mundur gitu loh, runutin aja. M2. Nah, ini kita keluarin aja. Wah. Kita pindah ruasin aja semua ke sana ya. Kan, kemudian plus F2 itu plus F1. Berarti ini jadi plus ya. Plus M1A plus F, keluarkan kurungnya juga dia kan jadi plus ya. Sama aja. Bisa benda ketiga. Ini analisa sampai 3 kali. Nah, kalau analisa benda ketiga ini sumbu X, sumbu Y-nya. Karena dia bergerak di sumbu Y. Sumbu X-nya 0. Sini ada tegangan tali ya. Tegangan talinya di sini ada T2. Ya, ini tegangan tali sama. Yang menarik benda itu adalah dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. T itu masuk ke sini, maka nanti dihasilkan W3 2 kali A min F1 min F2 kita nggak muat beberapa taruh di bawah sini ya M. Nah, setelah pindah ruas ya, maka didapatkan W3 dikurang F1 dikurang F2 dengan, kan kalau M ya Stella ya. Nah, terus A-nya Bapak keluarin. M1 plus agak ngelap nih, sorry. M3 terus tutup kurung.
W3 dikurang dibagi M1 tambah M3. F1, F2-nya nggak usah dihitung, Pak. Nanti, bentar. Sama dengan A. Nanti kamu tinggal substitusikan F2-nya apa? Biologika normal juga. Tinggal kamu substitusikan yang mana bisa dicoret. Masukin M2 2M, M3 3M ya. Nanti tinggal disederhanakan. Gitu. Ini paham? Di internet, Oke, Pak. kalau Terus paham, dia kayak ada cukup buat ya? garis lagi gitu. Aku pas, kemarin kan aku Kenapa? cek di internet. Dia kayak buat garis lagi. Garis apa? Jadi aku nggak tahu kayak buat lagi di atasnya itu. Di atas sebelah mana? Yang dekat mana? Ikutin ininya. Bloknya. Kayak gini. Gini, buat sudut gitu. Gini maksudnya. Kenapa? Sebentar, coba kalau kamu gambarin, coba Bapak lihat ke kamu. Kayak tapi lurus. Terus nggak tahu. Saya pusing banget. Oh, itu maksudnya garis satu garis dia memiliki satu percepatan. Oh. Gitu. Maka dia masih dalam satu percepatan, satu garis. Ya. Kita jumpa. Thank you semua. Thank you.